Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Doa selalu tercurahkan. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta selalu diberikan kemudahan dalam urusannya. Dan tak lupa, segala dosa kita semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan datangnya kematian. Umur dan ajal seseorang adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Walau hanya Allah yang tahu kapan waktu pastinya seseorang akan meninggal, namun seorang manusia yang akan menjelang kematian terkadang menunjukkan beberapa perilaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda akan datangnya ajal kepada umat yang dikehendakinya. Sebenarnya semua umat muslim akan mengalami ini. Berikut ini tanda-tanda seorang muslim yang akan dijemput malaikat. Yang pertama, perubahan mental dan emosi. Perubahan mental dan emosi juga dapat menjadi tanda-tanda bahwa seseorang akan meninggal. Mereka mungkin mengalami kebingungan, delirium, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Selain itu, perubahan emosi seperti kecemasan, ketakutan, atau penarikan diri dari interaksi sosial juga sering terjadi. Yang kedua, menggigil di 100 hari sebelum ajal. Menggigil di menjelang 100 hari sebelum kematian ini akan dirasakan pada waktu asar. Seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki akan mengalami getaran seakan-akan menggigil. Namun bagi mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah, sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Yang ketiga, perubahan pola makan dan minum. Perubahan pola makan dan minum juga menjadi tanda-tanda yang dapat kita perhatikan. Seseorang yang akan meninggal biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan dan minum. Mungkin mereka hanya mau mengkonsumsi makanan yang ringan-ringan saja, atau bahkan menolak makanan dan minuman sama sekali. Yang keempat, denyutan pada pusar di 40 hari. Menjelang kematian, tanda ini juga akan berlangsung pada waktu asar, yang terjadi pada 40 hari sebelum waktu kematian tiba. Bagian pusar seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah akan berdenyut atau berdetak-detak. Saat itu, daun yang tertulis nama seorang muslim akan gugur dari pohon di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan mulai mengikuti sepanjang waktu. Malaikat maut juga akan memperlihatkan wajahnya sekilas, sehingga mereka yang terpilih akan merasa kebingungan. Yang kelima, keluhan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Tanda selanjutnya yang dapat menjadi indikasi seseorang akan meninggal adalah keluhan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Orang yang mendekati ajal dapat mengalami lemah tubuh, kelelahan yang berlebihan, atau gangguan kesehatan lainnya.
Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem tubuh yang terjadi menjelang kematian. Yang keenam, merasakan dingin di bagian pusar lalu akan turun ke bagian pinggang. Ketika itu baiknya terus-menerus mengucapkan kalimat syahadat. Tanda ini menjadi sebuah akhir seorang umat Islam berada di dunianya dan menunggu malaikat maut menjemput untuk kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa tanda menjelang kematian yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Semoga Allah berkenan memberikan kita hidayah, sehingga saat waktu kematian datang, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kami harap para sahabat dapat memetik sesuatu yang bermanfaat. Dan tak lupa, kami mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahan informasi yang telah kami sampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran sejati hanyalah miliknya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua, serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwid 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.